Halo guys, ketemu lagi dengan kakak Ika dalam pembahasan soal tes potensi skolastik sub pembahasan penalaran dan pemahaman umum. Semoga soal ini bermanfaat dan kalian bisa lulus di UTBK 2021. Oke. Persiapan di waktu kurang lebih 35 hari lagi. Jangan sampai menyesal karena terlalu berharap kepada SNMPTN. Ingat, nasi yang sudah menjadi bubur tidak bisa lagi diolah menjadi nasi, tapi kalian harus bisa menerimanya. Jadi sebelum nasi menjadi bubur, kalian masih bisa mampu mencegahnya. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan soal yang pertama. Di sini soalnya itu resensi disertai alasan yang tepat terdapat pada A. Kutipan pertama karena berisi judul penjelasan tentang pengertian cerpen dan asal terciptanya kisah yang diangkat dalam cerpen. B. Kutipan pertama karena berisi judul, tema, kilasan isi cerpen, penggunaan bahasa, dan pengungkapan penggunaan bahasa. C. Kutipan kedua karena isi mencakup judul, pengarang, tema, kilasan, isi cerpen, penggunaan bahasa, dan pengungkapan keunggulan cerpen. Yang D. Kutipan kedua karena berisi penjelasan tentang cerpen dan asal terciptanya kisah yang diangkat dalam cerpen dan keunggulan cerpen. Yang E. Kutipan kedua karena berisi penjelasan tentang judul dan asal terciptanya kisah yang diangkat di dalam cerpen dan keunggulan cerpen. Menurut kalian apa nih jawabannya? Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 itu adalah yang domba. Kutipan kedua berisi penjelasan tentang cerpen dan alasan terciptanya kisah yang diangkat dalam cerpen dan keunggulan cerpen. Bisa kita cek ya. Cerpen Lionel Yusli Ibadiyah ini banyak diselimuti kesedihan. Keseluruhan cerpen ini baik menyangkut tema, isi, dan cerita maupun amanat merupakan refleksi dari realitas sosial yang sering dijumpai. Nah, jadi itu ya. Kita udah menemukan alasannya. Jawaban yang tepat adalah yang domba. Nomor 12, simpulan yang tepat untuk menyimpulkan paragraf analogi tersebut adalah A. Pupuk dan kotoran ayam bagi kesuburan tanaman, sedangkan sampah berguna bagi masyarakat setelah diolah oleh masyarakat sehingga berusaha untuk membudidayakan. B. Menjadi kotoran ayam sebagai pupuk sama halnya menjadi seorang anak yang berguna bagi masa depan bangsa dan negara seperti tokoh masyarakat kebanggaan penduduk sekitar. C. Mengolah kotoran ayam menjadi pupuk organik yang bermanfaat bagi tanaman sama sulitnya menjadi seorang sampah masyarakat menjadi manusia yang berguna sehingga orang dapat menerima dengan baik seperti orang lain. Yang D. Jadi seorang yang semula sampah masyarakat bila dibina ya akan berguna bagi masyarakat seperti kotoran ayam yang dimanfaatkan untuk pupuk. Atau yang E. Dengan berbagai upaya kita dapat mengubah benda yang semula tidak berguna menjadi sesuatu yang berguna dan dapat bermanfaat sebagaimana benda-benda yang lain sehingga tidak dibuang seperti sampah. Nah, jawaban 12 itu adalah yang domba. Jadi seorang yang semula sampah jika dibina dan akan berguna bagi masyarakat seperti kotoran ayam yang bisa dimanfaatkan. Kita cek ke teksnya ya. Seorang yang sifatnya mengganggu di lingkungan akan dijauhi dan dikucilkan dalam lingkungan. Begitu pula kotoran ayam yang tidak berguna. Dahulu kotoran ayam selalu menjadi sumber masalah seperti bau tidak sedap dan penyakit. Orang yang disebut sampah masyarakat selalu membuat onar dan meresahkan. Begitu pula dengan ayam yang hidup liar sehingga kotorannya berceceran. Sampah masyarakat bisa hidup tidak teratur dan membawa pengaruh negatif bila mereka dibekali. Nah, itu sudah jelas ya, bila mereka dibekali dapat berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, itu jawabannya. Kenapa jawabannya domba? 13 ide pokok paragraf tersebut adalah A. Cara yang baik untuk memberikan asupan makanan. B. Cara menjaga tubuh agar tetap sehat dan kuat. C. Asupan makanan sehat dan seimbang. D. Asupan makanan yang sehat untuk berkembang. Atau E. Makanan yang sehat dan seimbang untuk sayur dan buah. Nah, jawaban nomor 13 itu adalah yang A. Cara yang baik untuk memberi asupan makanan. Di sini kalimat pertama saja sudah membahas tentang kata asupan.
Itu kalimat pertama, memberikan asupan makanan yang sehat dan seimbang adalah cara yang baik. Nah, lalu ada kalimat-kalimat penguatnya di kalimat keterangan kedua dan ketiga, maka jawabannya yang A. Soal nomor 14, kalimat yang berisi fakta pada paragraf tersebut adalah A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 4, C2, 3, dan 4, D2, 4, dan 5, atau E, 3, 4, dan 5. Jawaban nomor 14 itu adalah yang E, 3, 4, dan 5. Di sini kalimat ketiga, makanan tergolong dari sumber zat tenaga adalah nasi, tepung, dan umbian. Itu kan fakta ya. Lalu di sini yang keempat, zat pembangunan terdapat pada makanan seperti ikan, telur, ya ibaratnya protein ya. Benar. Lalu yang terakhir, adapun sumber zat pengatur terdapat pada sayur, buah. Nah, itu juga benar. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor terakhir di sini, makna dari kata survei dalam paragraf tersebut adalah A, jejak pendapat, B, sumbang saran, C, kuesioner, D, dengar pendapat, atau E, penelitian. Nah, menurut kalian jawabannya apa nih? Jawaban yang tepat itu adalah A, jejak pendapat. Coba kita cek di mana letak kata survei di sini. Akan tetapi dalam sebuah survei terlihat masyarakat tidak terlalu berharap pada masa depan para artis yang makin dominan dalam politik. Jadi survei di sini maksudnya adalah jejak pendapat atau kayak pengumpulan pendapat. Oke, sekian dulu soal TPS PPU pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe. Tetap semangat untuk UTBK. Jangan biarkan nasi cepat menjadi bubur karena tidak ada obat dari sebuah penyesalan. Oke, sekian dulu. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, serta share karena ketika kalian share juga kalau orang dapat manfaatnya untuk kalian akan juga tambah lebih banyak. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.